Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal 72. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 72 ayat 1-5. Tertulis demikian. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan, turun-temurun. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak pendapat tentang siapa raja yang paling baik hati yang pernah memerintah. Ada yang mengatakan Raja Vespasian yang memerintah di Roma pada periode tahun 69 sampai 79 Masehi. Ada juga yang mengatakan Raja Henry ke-6 yang memerintah di Inggris. Di Indonesia saat ini, raja yang masih ada dan memerintah adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tapi ia tidak disebut sebagai raja dalam jajaran pemerintahan, namun disebut sebagai gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Dan umumnya masyarakat memandangnya sebagai pribadi yang baik dan perhatian pada rakyatnya. Di zaman sekarang ini, kebanyakan negara tidak lagi dipimpin oleh seorang raja, tapi oleh presiden atau perdana menteri. Dan siapapun yang memimpin adalah menjadi tugas kita untuk mendoakan mereka. Mazmur 72 ini seringkali disebut sebagai Mazmur yang mengandung pesan mesianik, yaitu pesan yang berhubungan dengan juru selamat, yaitu Kristus. Karena sejatinya hanya Mesiaslah yang dapat menjadi raja yang baik, yang benar dan adil. Namun di sisi yang lain, kita mengerti pasal ini sebagai Mazmur yang berisi doa pengharapan untuk raja, baik dari Salomo sebagai anak yang mendoakan ayahnya, yaitu Raja Daud, maupun dari Daud sebagai ayah yang mendoakan anaknya, yaitu Salomo. Melalui ayat-ayat ini kita diingatkan agar sebagai anak kita perlu mendoakan orang tua kita, dan sebaliknya sebagai orang tua kita perlu mendoakan anak-anak kita agar selalu ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan, serta memiliki hikmat dan karakter, serta sikap yang baik dan berguna bagi banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Di samping hal ini, saudara, ada satu hal lagi juga yang menjadi pesan atau pengingat melalui Mazmur 72 ini, yaitu agar kita mendoakan para pemimpin kita. Ada orang-orang yang memimpin dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan untuk semuanya kita perlu mendoakan agar mereka memimpin dengan baik, hidup dalam takut akan Tuhan, dan melakukan kebaikan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita perlu mendoakan semua pejabat dan pimpinan, baik di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, dan juga di bagian keamanan. Hal ini perlu, saudara, menjadi perhatian kita, karena segala keputusan dan kebijakan mereka mempunyai dampak dalam kehidupan kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2 tertulis, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar,
agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Biasanya saudara, ada kecenderungan dari kita untuk mengeluh tentang pemimpin yang memerintah dan melihat mereka sebagai musuh, daripada berdoa untuk mereka dan berusaha membantu mereka datang kepada iman di dalam Kristus. Kita perlu memperbaiki sikap kita dengan menghindari ejekan-ejekan kepada pemimpin, dengan sikap mengasihi serta mendoakan mereka. Salah satu hasil dari doa bagi para pemimpin pemerintahan adalah adanya harapan bahwa kita hidup dalam kedamaian dan keamanan. Doa bagi para pemimpin, doa untuk raja, untuk pembesar, adalah hal yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Karena itu saudara, mari kita kerjakan. Ini adalah bagian yang tidak boleh kita lupakan. Doa untuk para pemimpin kita adalah untuk kebaikan mereka, supaya mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tapi bukan bagi mereka saja, karena hal ini juga bertujuan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara dan saya, agar kita dapat hidup dalam ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami mengambil bagian yang sudah seharusnya kami kerjakan, yaitu mendoakan pemerintah, para pemimpin dan para pembesar, para pejabat di negara atau di kota, di wilayah di mana kami berada. Seringkali kami melupakan hal ini ya Tuhan. Kami lebih mengambil sikap memusuhi dan menjelek-jelekan. Tapi saat ini kami sadar dan kami kembali diingatkan. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Dan kami mau mengambil sikap yang benar seturut dengan kehendak Tuhan, yaitu mendoakan mereka. Berkati pemerintahan bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berkati juga TNI Polri, berkati semua para pejabat yang ada di yudikatif, legislatif, agar Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan roh takut akan Tuhan, untuk mereka mengambil keputusan, kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan yang bermanfaat bagi semua orang. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Di tempat di mana kami berada, kami tinggal. Kami berdoa bagi para pemimpin dan para pejabat yang berkuasa, agar Tuhan melawat mereka, memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan yang sedang dalam keadaan sakit saat ini. Pulihkan jamah dengan kuasa-Mu. Kuasa aliran kesembuhan mengalir dalam setiap tubuh kami. Oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit disembuhkan. Tuhan yang memberikan damai sejahtera sukacita dalam setiap hati kami. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, kami berdoa agar Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar. Ada kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak banjir saat ini di Malang dan di berbagai wilayah Indonesia yang terkena bencana alam, agar Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami sukacita dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.
dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.